di mana katanya matahari ini paling jauh di bumi, sehingga pagi-pagi terasa dingin sekali ya, dingin sekali, luar biasa. Jadi mudah-mudahan fenomena ini banyak, kemudian ada yang sakit flu dan batuk, termasuk saya kena flu dan batuk. Bapak Ibu sekalian, ada kemudian penyakit yang kemudian di akhir-akhir ini, kalau kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, bahwa akhir zaman akan terjadi kematian, sering kematian yang mendadak. Kematian mendadak itu apa? Hari ini sehat, kelihatan sehat, tiba-tiba sore meninggal. Kalau dokter itu pasti kalau ada sesuatu yang meninggal itu cari sebabnya apa. Salah satunya adalah serangan jantung. Nah, saya akan kasih tips bagaimana kalau kita ini tanda-tanda terserang serangan jantung. Kalau misalkan ketahuan cepat, maka dokter akan dengan segera melakukan tindakan sehingga serangan jantung itu bisa ditangani lebih cepat. Artinya jantung bisa berdetak kembali. Serangan jantung itu tiba-tiba jantung berhenti. Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa detak jantung kita ini sebelah kiri sini. Ukurannya segumpal daging segini. Kalau kata Rasulullah di hadisnya ada segumpal daging. Segumpal daging. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, jantung kita ini ukurannya segini. Itu berdetak 24 jam tanpa henti. Luar biasa. Mesin yang paling kuat di dunia adalah jantung kita. Kalau berhenti berarti kita wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Temannya adalah jantung berdetak terus. Sehari berapa kali berdetak? 100.000 kali. Bayangkan, jantung kita ini 150 kali tanpa henti. Berhenti dengan lembut pada saat kita tidur istirahat, maka jantung itu detakannya tidak cepat. Tapi kalau kita sekarang olahraga, maka detak jantungnya akan menjadi lebih keras. Karena untuk memenuhi pembuluh darah yang seluruh ada di tubuh kita ini disuplai makanan oksigen oleh jantung. Berapa panjang pembuluh darah itu? 97.000 km atau 2 kali mengelilingi luas bumi ini. Jantung. Kira-kira kalau mesin mobil itu kuat nggak? Kuat nggak kalau terus-terusan detak tanpa ini? Dia itu akan berdegup dengan tenang kalau kita tidur. Maka kita ini kalau kita punya aktivitas wajib kita ini tidur agar detak jantung. Ada yang terus-terusan gak mau tidur, kerja terus, akhirnya jantungnya berhenti, capek. Kapan jantung ini berdegup dengan cepat? Kira-kira kapan? Kalau kita mendengar hal-hal yang buruk ya. Kalau udah kita maksa lari, sudah capek tapi terus dipaksakan, jantungnya sudah capek. Tanda-tanda jantung sudah mulai capek apa kira-kira? Kalau kita nanti ini ada senam, wah jantung saya sudah capek kelihatannya. Gejala 1, sesek, ngos-ngos, sama. Kalau seandainya kita bisa bersiul, semua bisa bersiul?
Kalau udah nggak bisa bersilut, artinya jantungnya udah capek. Berhenti bu, berhenti pak. Ada yang goes itu, lihat temannya terus-terusan itu, susul gitu, jantungnya nggak kuat berhenti, pingsan di tengah jalan, jantungnya berhenti. Kira-kira yang bisa membuat jantung itu tenang apa kira-kira bu? Nggak stres, Ayem, tentrem. nggak stres. Hari ini kita bahagia semua? Bahagia? Itu buatlah jantung kita itu berdegup dengan tenang, dengan selalu merasa bahagia. Jangan takut, bahagialah, bahagialah, senanglah. Ya, persoalan itu selalu ada. Allah selalu menguji dengan kehilangan sesuatu, kehilangan keluarga, kehilangan tersayang. Itu sudah menjadi suratan takdir daripada Allah. Tapi jantung kita nih, modal kita. Hari ini alhamdulillah jantung kita masih berdegup dengan tenang. Gak ada kira-kira di sini yang kelihatan lelah, kelihatan capek, jalan 100 meter saja lelah. Itu tanda-tandanya jantung kita sudah mulai melemah. Barusan kemarin itu ada teman saya di kamar operasi, umurnya sekitar 45-50 ya, habis dioperasi jantung. Jantung itu kalau ada makanannya, jantung itu tersumbat karena kolesterol tinggi, sehingga aliran darahnya seret-seret yang ngasih makan ke jantung itu, maka ada serangan jantung, nyeri dada sebelah kiri, rasanya ditekan gitu, kemudian sesak, biru, kemudian diperiksa oleh dokter jantung, aduh ini ada sumbatan. Kalau nggak dikateter, dibikin lubang jantungnya itu, pembuluh darah jantungnya. Kalau nggak bisa, lubangnya sudah tersumbat semua, maka dioperasi jantung bypass, diambil pembuluh darah di sini di kaki, kiri kanan diambil, disambungkan ke jantung kita yang sebelah kiri jantung kita. Berhasil operasinya, alhamdulillah tertolong karena beliau adalah perawat sehingga tahu, oh saya sedang sakit jantung, saya mencari pertolongan. Ya. Berapa coba biaya untuk operasi jantung? Ada yang tahu? 600 juta. Kira-kira kalau kita sakit jantung 600 juta bisa? Tuh, kira-kira harus jual sawah, jual rumah. Maka syukurilah pemberian Allah ini, jantung kita 100.000 kali per menit bergetar. Sekali dia bergetar, memompa jantung kurang lebih 1,7 liter. Seluruh tubuh kita ini dilalui oleh jantung, dilalui oleh darah. Kalau salah satu tubuh kita ini nggak dilalui darah, jadi busuk. Kalau yang diabetes itu ada yang gangren, dipotong karena nggak dilalui oleh aliran darah. Ya, kunci sehat jantung, ketahuilah gejala-gejala serangan jantung, nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke lengan, menjalar ke sini, ya, kemudian rasanya sesak. Tapi ada yang tidak khas juga, rasanya kembung, kata orang ini masuk angin, dikerok belakangnya, padahal sakit jantung. Pagi-pagi dibangunkan nggak bangun. Padahal kalau tahu itu sakit jantung, segera ke rumah sakit, direkam jantung, ketahuan. Nanti dokter jantung ngasih obat-obatan yang agar pembuluh darah jantung itu melebar. Ya, jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu, cepatlah mencari pertolongan. Ada teman saya profesor 70 tahun, dia tukang tenis. Begitu tenis, aduh sakit dada sekali. Tahu, ya saya kena serangan jantung. Cepet-cepet dia ke rumah sakit, tapi nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Harusnya dia mencari pertolongan, segera telepon rumah sakit, kirim ambulan. Ambulan nanti kasih oksigen sehingga tidak terjadi. Karena dia tahu dokter langsung nyetir sendiri, nggak nyampe ke rumah sakit, udah terlalu jantungnya berhenti. Ya, jadi kalau ada
tanda-tanda seperti itu, maka bilang ke orang lain, minta tolong. Kata Pak Dokter ini mungkin serangan jantung, diantar ke rumah sakit, segera ketahuan, maka segera ditangani. Yang terlambat itu ketika tidak mengetahui, dilambat-lambatkan, dikerok dulu, minum obat sakit, ya, ternyata serangan jantung, ya. Kalau di rumah sakit pasti ketahuan, direkam jantung dulu, oh ini ternyata serangan jantung, harus segera. Yang kedua, yang pertama satu, selalu bahagia, jangan stres, apalagi menyimpan dendam. Waduh, saya musuh sama si itu, dendam, hatinya itu selalu panas, ya. Selalulah pasrah kepada Allah, tenang. Yang kedua, apa yang membuat hati kita ini tenang? Siapa yang tahu? Dalam Al-Quran mengatakan hatimu akan tenang kalau apa? Ingat kepada Allah, berzikir. Penelitian mengatakan orang yang terkena serangan jantung, ya, dikasih obat, dia sudah punya obat jantung, minum obat sembuh, tapi sembuhnya lambat. Tetapi yang satu kelompok dikasih obat jantung dan dikasih berzikir, itu penyembuhannya lebih cepat. Mau tahu zikirnya apa? Ayo kita bareng sama-sama, ya. Dimanapun, kapanpun, berada dimanapun, zikirlah. Ini adalah kalimat yang ringan di lidah, tapi berat di timbangan amal, tapi berguna juga untuk makanan jantung, ya. Sama-sama kita melafalkan ini, karena penelitian mengatakan orang yang berzikir dengan ini ternyata mencegah terjadinya serangan jantung. Hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Sama-sama, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kira-kira kalau mendengar kalimat zikir ini, hati akan jadi tenang enggak? Tenang. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, ingat dengan zikir ini, jantung kita nggak akan berdebar dengan cepat, maka dia akan bertenang. Maka jantung kita seperti obat mencegah terjadinya serangan jantung. Itu ya, jadi saudari saya, mudah-mudahan apa yang datang dari sini saya ajarkan kepada yang lain. Barang siapa mengajarkan sesuatu yang baik, maka akan mendapat pahala seperti orang yang nanti kalau orang lain kemudian meniru, ya, kita akan mendapat pahala juga. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Senjata kita ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul berguna